Pembahasan selanjutnya adalah tentang persamaan Schrödinger time independent. Kita sudah belajar tentang persamaan Schrödinger, bagaimana plausible argumennya, jadi argumen yang masuk akal sampai dihasilkan persamaan Schrödinger. Nah, untuk mengetahui kegunaan fungsi gelombang, maka persamaan Schrödinger itu harus diselesaikan. Ini saya tunjukkan kembali persamaan yang sudah kita pelajari, yang terdiri dari persamaan diferensial parsial dengan dua peubah. Kalau diperhatikan memang menggunakan fungsi energi potensial yang sesuai, itu kita bisa mendapatkan gambaran gaya yang bekerja pada partikel. Langkah pertama dalam menyelesaikan persamaan ini adalah mengerjakan persamaan diferensial parsialnya. Nah, biasanya teknik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial itu terdiri dari menentukan penyelesaian dalam bentuk perkalian fungsi yang masing-masing hanya mengandung satu variabel bebas yang digunakan di dalam persamaan tersebut. Kalau persamaan Schrödinger ada dua variabel, yaitu posisi X dan waktu T, maka sebaiknya akan ditentukan dua fungsi, yaitu fungsi yang tergantung pada X dan fungsi yang tergantung pada T, kemudian dikalikan antara kedua fungsi tersebut, ya, untuk mendapatkan fungsi gelombang yang menjadi penyelesaian sesuai dengan energi potensial yang sudah ditentukan. Jadi cara atau metode seperti itu yang disebut sebagai pemisahan variabel. Biasanya digunakan karena dapat menyederhanakan persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial yang biasa atau ordinary. Nah, untuk fungsi gelombang Cxt itu dapat dinyatakan sebagai dua ini ya, sebagai perkalian antara dua fungsi gelombang, yang satu tergantung pada variabel X dan yang satu tergantung pada variabel T-nya. Kemudian setelah diketahui fungsi gelombang yang merupakan perkalian antara dua fungsi dengan satu variabel bebas, maka kita terapkan ini ke persamaan diferensialnya Schrödinger, ya, minus H bar kuadrat per 2M, ya, do 2 C kecil ya, si X dikalikan VT, yang ini adalah V, do X kuadrat ditambah dengan VXT dikalikan dengan CX dikalikan dengan VT harus sama dengan I H bar do CX VT T. Ya. Jadi agak lebih panjang seperti ini, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita perhatikan dua suku yang mengandung derivatif parsialnya. Ya, suku yang pertama ada di sisi sebelah kiri. Ini do 2 C X V T do X kuadrat. Nah, karena ini diderivatifkan terhadap X, maka fungsi gelombang yang mengandung bukan X, yaitu yang hanya mengandung T, ini menjadi suatu konstanta, sehingga bisa dikeluarkan dari operasi diferensialnya, ya, sehingga persamaan ini bisa disamakan menjadi V T do 2 C X do X kuadrat. Nah,
karena di bagian diferensialnya hanya ada satu variabel saja, maka ini bisa dituliskan menjadi diferensial yang biasa. V, T, D, 2, C, X, dx kuadrat. Gitu, ya. Nah, kemudian yang bagian ini bisa analog dengan cara yang di atas, bisa dinyatakan menjadi do, si, x, v, t, do t. Karena di sini diderivatifkan terhadap t, maka fungsi gelombang yang mengandung bukan t itu menjadi suatu konstan. Sehingga ini bisa dinyatakan sebagai v x do v t do t, ya. Atau karena ini hanya tergantung pada satu variabel saja, bisa dinyatakan sebagai v x d v t dt. Itu ya. Nanti bisa dicermati di bagian ini, ya. Oke. Berikutnya, tadi kan sudah dinyatakan dua suku yang mengandung diferensial parsial tadi ke dalam bentuk diferensial yang ordinary yang biasa, ya. Nah, kemudian masukkan itu ke dalam persamaan Schrödinger, maka kita akan mendapatkan minus h bar kuadrat per 2m. Yang ini tadi mengandung v t, ya kan, d2 c x dx kuadrat plus v x t c x v t sama dengan i bar c x d v t dt, ya. Nah, sekarang kalau semua bagian ini, semua suku dibagi dengan C, X, dan VT, ya, maka kita akan mendapatkan minus h bar kuadrat per 2m dibagi sehingga kita mendapatkan seper C, X, D2 C, X, dx kuadrat plus v xt akan sama dengan i bar per i t d i t dt. Jadi kemudian kalau C-nya dikeluarkan, ya, sepersinya dikeluarkan, kita akan mendapatkan bentuk sepersi X, ya, kita akan mendapat ini dikalikan dengan minus h bar kuadrat per 2m d2 cx dx kuadrat plus vxt dikali ya cx, ya, karena ini sepersinya keluar, ya, sama dengan sebut saja sebagai suatu simbol atau suatu lambang G, ya, di mana G itu merupakan I bar seperti T
D, V, D, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang tidak masuk ke derivatif itu digabungkan ke satu sisi, kita akan mendapatkan sini ya. Kita akan mendapatkan bentuk ini. D, C, T, dt akan sama dengan G, C, T per I habar. Ya. Nah, kalau I-nya mau naik, seperti biasa, kalikan I di sini, tapi harus dibagi dengan I. Ingat kembali bahwa I dikalikan I itu adalah sama dengan minus 1. Ya. Sehingga kita mendapatkan bahwa dV T dt itu akan sama dengan minus G per habar V T. Oh, ini ada I-nya, maaf. I, G, per, habar, titik. Nah, kemudian kalau di ini nanti bisa di cermati ya. Kemudian kalau dimisalkan ya, misalkan penyelesaian fungsi gelombang untuk waktu ya, jadi V T itu penyelesaiannya adalah berupa eksponensial pangkat alfa T, begitu ya, karena hanya mengandung satu variabel saja. Ya. Dimisalkan ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan yang tadi, karena tadi sudah diketahui bahwa V-nya harus diderivatifkan terhadap waktu, ya, maka misalkan yang dimisalkan penyelesaiannya ini diderivatifkan juga terhadap waktu, T, dt, itu kita akan mendapatkan hasil alfa E alfa kalikan T. Ya, dimana kita tahu bahwa E pangkat alfa T ini adalah VT. Ya, sehingga hasil hasil derivatif V terhadap T itu adalah alfa dikalikan VT. Gitu. Nah, kemudian kita tahu tadi bahwa D, V, T, dt itu adalah sama dengan I minus I, ya, minus I G per habar I T. Ya. Terus karena di atas ada dV T dt yang sama dengan alfa V T, maka ini harusnya sama dengan bagian ini, ya. Jadi ini harusnya sama dengan alfa V T. Ya, itu. Nah, sekarang di sini ada VT, ini ada VT, maka kita bisa menyimpulkan bahwa alfa itu sama dengan minus I G per habar. Ya. Nah, sehingga karena tadi di atas dimisalkan bahwa VT itu sama dengan E pangkat alfa T, maka kita bisa mendapatkan bahwa fungsi gelombang yang tergantung pada peubah waktu itu akan sama dengan eksponensial pangkat minus I G T per habar. Nah, sedangkan tadi di depan kita mengetahui bahwa
G itu sama dengan persamaan Schrödinger yang sisi sebelah kiri yang mengandung peubah X ya. Ya. Karena ini adalah eksponensial mengandung bilangan imajiner, sebetulnya kita juga bisa menyatakan Pt ini sebagai cos cos G per habar kalikan T, karena minus dikurangi I sin G per habar kalikan T. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa G itu tadi kan sama dengan I habar seperti T D Pi T dt ya. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah energi total. Energi total yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial ya. Sehingga sebetulnya kita bisa mendapatkan bahwa G itu tidak lain tidak bukan adalah E ya. Dengan demikian V ini sebetulnya nanti kita akan mendapatkan sama dengan eksponensial pangkat I E T per 14 ya. Atau kalau dinyatakan dengan kosinus ini nanti akan menjadi cos E T per 14 ditambah dengan dikurangi dengan I sin I T per 14. Ini adalah penjabaran yang ada di slide, seharusnya sama, nanti kalian bisa mencermatinya. Ya. Itu G-nya, kemudian ini adalah tadi dimisalkan bahwa Vt-nya adalah eksponensial pangkat alfa T, kemudian diselesaikan ya, untuk mendapatkan hubungan antara Vt dengan energi total. Diketahui penyelesaiannya adalah seperti itu, kemudian bisa dinyatakan selain sebagai eksponensial bilangan imajiner menjadi cos dan I sinus, sehingga kita mendapatkan penyelesaiannya. Nah, dengan demikian, karena di awal tadi sudah dinyatakan bahwa si yang huruf besar itu merupakan atau tergantung pada dua variabel X dan T, sedangkan untuk menyelesaikan diferensial parsial tadi salah satu cara adalah dengan mengalihkan antara dua fungsi gelombang yang masing-masing mengandung satu variabel, yaitu Cx dan Vt. Dari penyelesaian Vt kita mendapatkan Vt sama dengan E pangkat minus I ET per habar, maka fungsi gelombang untuk persamaan Schrödinger itu bisa dinyatakan menjadi Vx Cx E pangkat minus I ET per habar. Ada yang saya ingin tunjukkan tadi, seper Cx ini ya, ada yang di dalam kurung ini, yang di dalam kurung siku ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata
merupakan persamaan diferensial yang ordinary, yang biasa, yang mengandung satu variabel saja, yaitu mengandung variabel X. Ya. Nah, ini kemudian yang dikenal sebagai, kalau dalam bahasa asing biasanya disingkat menjadi TC. Ya. TC itu kepanjangan dari Time Independent Schrödinger Equation, yaitu persamaan Schrödinger yang tidak tergantung pada waktu, yang time independent, ya, yang tidak tergantung pada waktu. Nah, sebaliknya, kalau yang tergantung pada waktu itu disebut sebagai time dependent Schrödinger equation. Disebut sebagai TDSE. Time dependent Schrödinger equation. Persamaan Schrödinger yang tergantung pada waktu.